Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan asesmen. Jadi, asesmen adalah suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak. Hasil keputusan asesmen dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak dan sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Istilah asesmen dapat diartikan sebagai proses mempertanyakan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar siswa sebagai dasar agar pengajaran yang diberikan menjadi tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, asesmen adalah proses pengumpulan informasi dengan menggunakan alat dan teknik yang sesuai dalam rangka membuat keputusan pendidikan tentang penempatan dan program pendidikan yang sesuai bagi siswa. Istilah lain yang hampir mirip dengan asesmen ialah evaluasi atau penilaian, tetapi istilah asesmen lebih banyak menekankan pada penilaian sebelum mengajar, sedangkan evaluasi mencakup kedua-duanya. Asesmen juga dapat disamakan dengan analisis, tetapi asesmen lebih mengarah kepada analisis yang mempersiapkan tindakan. Secara umum, asesmen bertujuan untuk menganalisis keadaan siswa atau anak didik dalam rangka mengumpulkan informasi tentang kelemahan dan keunggulan atau kekuatan yang dimiliki siswa sebagai upaya untuk mempersiapkan pembuatan program dan materi pelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu ruang lingkup asesmen. Secara garis besar, asesmen dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu asesmen akademik dan asesmen perkembangan. Asesmen akademik menekankan pada upaya mengukur pencapaian prestasi belajar siswa. Pada asesmen akademik, aspek yang diasesmen adalah bidang-bidang kemampuan dan keterampilan akademik seperti keterampilan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Sedangkan asesmen perkembangan mengutamakan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan keterampilan prasyarat yang diperlukan untuk keberhasilan bidang akademik. Adapun aspek-aspek yang diasesmen dapat berupa perkembangan kognitif yang meliputi aspek bahasa dan komunikasi, persepsi, konsentrasi, dan memori, perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan emosi. Selanjutnya, ada jenis-jenis asesmen. Jenis asesmen terbagi menjadi 6. Yang pertama, asesmen acuan norma, yaitu mengacu pada prosedur asesmen di mana kemampuan anak dievaluasi berdasarkan kemampuan orang lain dalam serangkaian norma-norma. Ini berarti ukuran standar digunakan dan kemampuan anak dibandingkan dengan kemampuan anak lain yang berada di kelompok norma. Selanjutnya yang kedua, asesmen acuan kriteria. Asesmen acuan kriteria ini akan difokuskan atau memfokuskan apakah seorang anak mampu atau tidak menunjukkan sebuah keterampilan yang sama dengan serangkaian kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, asesmen berdasarkan kurikulum. Ini adalah metode untuk mendapatkan ukuran kemampuan anak secara langsung dan berulang kali pada serangkaian tujuan yang diatur berurutan di mana berasal dari kurikulum yang digunakan di kelas. Yang keempat, asesmen berdasarkan kemampuan. Ini memberikan informasi tentang kemampuan anak untuk menganalisa secara kritis, untuk menggunakan pengetahuannya dan melakukan pemecahan masalah yang kreatif untuk mengatasi masalah kehidupan yang nyata. Asesmen formal melibatkan penggunaan tes yang distandarisasi di mana meminta sebuah keseragaman tingkat tinggi dalam hal pelaksanaan dan interpretasi. Yang keenam, asesmen fungsional. Apa sih asesmen fungsional? Yaitu adalah sebuah cara informal atas pengumpulan informasi
informasi tentang seorang anak berdasarkan bagaimana dia berfungsi dalam konteks yang diberikan dan dapat dilakukan melalui observasi wawancara atau kuesioner. Selanjutnya, itu ada instrumen asesmen. Instrumen asesmen juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, memahami aspek dan ruang lingkup yang akan diasesmen. Ini merujuk kepada ruang lingkup asesmen dalam pendidikan ABK. Dalam pendidikan bagi ABK. Jadi, guru memiliki pemahaman yang komprehensif tentang bidang yang akan diasesmen. Asesmen juga hanya akan bermakna jika guru mengetahui organisasi materi, jenis keterampilan yang akan dikembangkan, serta tahap-tahap perkembangan anak. Yang kedua, menetapkan ruang lingkup, yaitu memilih komponen mana dari bidang yang akan diasesmen dengan memilih komponen atau subkomponen mana dari keseluruhan komponen bidang tersebut untuk ditetapkan sebagai komponen atau subkomponen yang akan diasesmen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi instrumen asesmen. Jadi, kisi-kisi ini bertujuan untuk mempermudah dalam membuat soal atau tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh siswa. Kegiatan paling penting dalam membuat kisi-kisi instrumen adalah pemahaman secara komprehensif tentang keterampilan atau subketerampilan yang telah dipilih atau ditetapkan untuk diasesmen, baik pengertiannya maupun yang lingkungannya atau yang lingkupnya. Yang keempat, mengembangkan butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Tujuannya untuk pengembangan butir soal dapat dibuat dalam mengembangkan butir-butir soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Pengembangan butir soal dapat dalam bentuk tabel atau daftar. Butir ini juga dikembangkan berdasarkan indikator-indikator yang telah dijabarkan dari subkomponen atau subketerampilan yang telah dipahami, baik pengertiannya maupun ruang lingkupnya. Baik, saya ingin melanjutkan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan saat melakukan asesmen. Yang pertama, selalu melakukan asesmen pada anak dan orang tuanya jika dianggap perlu. Amati mereka dengan berinteraksi dengan anak dan perhatikan bagaimana respon mereka. Yang kedua, melakukan asesmen dengan natural, santai, dengan pengawasan orang tua. Anak dan Anda akan merasa bebas untuk bekerja dan berdiskusi. Yang ketiga, luangkan lebih banyak waktu untuk melakukan asesmen. Minta orang lain untuk tidak mengganggu saat Anda melakukan asesmen. Yang keempat, sebelum memulai asesmen, bacalah dengan baik hal-hal yang dibutuhkan untuk melihat lebih jauh dalam melakukan asesmen. Kelima, gunakan pendekatan yang fleksibel dan ikuti perkembangan anak. Yang keenam, untuk mengetahui informasi yang ingin diketahui, lakukanlah beberapa kegiatan bersama anak dan mintalah informasi kepada orang tua untuk melaksanakan kegiatan yang berbeda. Yang ketujuh, pastikan untuk menyediakan semua benda yang akan diperlukan sebelum memulai asesmen. Kedelapan, pastikan anak tidak terburu-buru untuk melakukan banyak kegiatan yang berbeda, tetapi sebaiknya menghabiskan waktu melakukan beberapa kegiatan dengan baik dan benar. Yang terakhir, yang terpenting, tunjukkan minat dan kepedulian terhadap orang tua dan anak. Sekian presentasi dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.